Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Andika Basri dengan NIM 101012144002220. Saya dari kelas TI 4808. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penelitian operasional 2 yaitu State Codes Problem yang diambil dari karya Hiller dan Lieberman. Masuk ke slide pertama yaitu di sini kita mengambil masalah misalnya itu yaitu masalah kereta kuda. Saya di sini masalah ini dirancang khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi program dinamis. Di sini state problem sendiri adalah sebuah contoh klasik yang dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar eh, dari dynamic programming atau program dinamis. Di sini ceritanya bermula pada abad ke-19 tentang seorang pencari emas yang ingin bepergian dari Missouri menuju California menggunakan kereta kuda. Karena perjalanan melewati daerah berbahaya, dia memutuskan untuk membeli asuransi jiwa. Oh, di sini biaya asuransi setiap rute itu berbeda-beda, tergantung jal- tingkat keamanan jalur tersebut. Dan di sini juga kita disuruh untuk menentukan eh, rute teraman dan rute terpendek yang bisa kita raih agar total asuransi yang kita terima jauh lebih murah. Masuk ke slide berikutnya itu diagram rute dan biaya. Eh, di sini ini peta penjelasannya yaitu terdapat 10 titik dari titik A yaitu Missouri hingga titik J yaitu California. Perjalanan perjalanan tersebut dibagi ke dalam 4 tahap karena setiap perjalanan dari satu negara ke bagian negara yang lain dihitung sebagai satu stage. Biaya perjalanan antara titik dinyatakan dengan notasi CIJ seperti terlihat pada tabel slide berikut ini. Di tabel slide ini di yang paling kiri yaitu dari titik A ke titik B kita mendapatkan 2 poin, A ke C ada 4, A ke D ada 3. Di titik yang di tengah B ke E ada 7, BF ada 4, BG ada 6, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu tahapan dalam menyesuaikan masalah. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini, ada beberapa rute yang bisa kita ambil. Eh, ji- Jika kita misalnya memilih rute dengan cara serakah atau greedy, kita bisa mendapatkan rute yang bisa dibilang bukan bukan rute terbaik. Di sini sebagai contohnya, kita memilih biaya termurah di setiap tahap. Kita akan mendapatkan rute A dari A ke B, B ke F, F ke I ke J. Dengan total biaya yang kita dapatkan 13. Namun, di setelah kita cek lebih dalam lagi, total 13 ini belum merupakan rute yang paling singkat. Kita bisa dibilang masih belum yang paling minimum. Di sini dengan sedikit berkorban di satu tahap kita bisa menghemat lebih banyak di tahap berikutnya. Contohnya kita jika kita ngambil dari rute ADF
kita akan mendapatkan biaya yang lebih murah daripada kita mengambil rute ABF. Nah, jika kita mencoba semua kemungkinan di rute yang ada, di sini kita harus mencoba 18 jalur yang harus dihitung. Tentunya tidak efisien, tentunya ini tidak akan menjadikan, tentunya ini tidak akan efisien, atau bisa dibilang membuang waktu. Nah, disinilah dinamik programming berperan. eh Masuk ke slide berikutnya itu pendekatan dinamik programming. Nah, dinamik programming itu sendiri bekerja dengan cara memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, sehingga kita mulai dari bagian akhir perjalanan lalu bergerak mundur ke awal. Dengan cara ini, kita tidak perlu menghitung semua kemungkinan dari rute awal. Masuk ke slide berikutnya itu formulasi masalah. Di sini kita didefinisikan yaitu XN sebagai tujuan pada tahap N, Fn dalam kurung S, XN, yaitu total biaya optimal dari tahap N hingga akhir. Kita saat ini berada di step S dan memiliki XN sebagai tujuan berikut. Dan Fn kali S kemudian yaitu biaya minimum dari step S pada tahap N. Masuk ke slide berikutnya itu oh, solution produk stage 4. Nah, di sini kita mulai dari tahap 4, yaitu saat hanya tersisa satu pekerjaan lagi, jika berada di titik H, tujuan akhirnya adalah J dengan biaya 3. Sedangkan jika kita berada di titik I, tujuan akhir biaya ke J adalah 4. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, eh, kita bisa mengambil rute yang paling dekat dari titik A ke J dibandingkan I ke J, seperti yang ada pada tabel. Nah, masuk ke slide berikutnya itu solution produk stage 3. Sekarang kita mundur ke tahap 3. Misalnya kita berada di fase F. Nah, di sini kita memiliki dua pilihan, yaitu ke F, pilihannya ke H atau enggak satunya lagi F ke I. Jika kita berada di H dengan biaya 6 lalu kita pergi ke dari H ke J dengan biaya 3, di sini kita mendapatkan eh, total dari keseluruhannya yaitu 9. Sedangkan jika kita ke I dengan biaya 3 lalu ke J dengan biaya 4, total keseluruhannya itu kita mendapatkan 7. Maka pilihan terbaik dari F adalah ke I dengan total biaya 7. Hasil lengkap dari eh, tahap 3 itu sendiri yaitu, nah di sini kita mendapatkan dengan cara yang sama. Kita hitung dari E dan G, hasilnya dari E ke H, biaya totalnya yaitu 4, dari E ke I itu ada 8, sedangkan dari F ke H 9, F ke I adalah 7, G ke H adalah 6, G ke I adalah 7. Nah, jika kita ngambil rute yang paling dikit, berarti kita ngambil dari E ke H, F ke I, dan G ke H. Terus ke slide berikutnya itu penyelesaian tahap 2 atau solution produk 2, stage 2. Nah, di tahap 2 ini sendiri, kita menghitung stage B, C, dan D. Contohnya, dari C ke E biayanya 3. Jadi, total yang kita dapatkan di titik di rute ini yaitu 7. Sedangkan dari
Dari F yaitu total yang kita dapatkan yaitu 9. Kalau kita ke G, total yang kita dapatkan yaitu 10. Maka pilihan dari C, pilihan rute terbaik dari C yaitu ke E dengan total biaya 7. Nah, di sini kita masih berada di solusi produk stage 2. Hasil dari B dan D juga menunjukkan bahwa dari B juga bisa ke E atau ke F dari dugaan C. E atau ke F ini menunjukkan adanya rute alternatif yang sama optimalnya. Di sini kita bisa lihat sendiri, kita dari B ke E itu ada 11 total rutenya 11 total poinnya 11, B ke F 11, B ke G 11, 12. Berarti yang dibilang tadi kita bisa ngambil E atau F. Sedangkan dari C ke S 7, C ke F 9, C ke G 10. Berarti kita ngambil rute yang paling pendek yaitu C ke E. Dan dari D ke E 8, D ke F 8, D ke G 11. Jadi kita ngambil rute yang paling pendek yaitu bisa ngambil dua rute juga di sini berarti D ke E atau D ke F. Nah, masuk ke tahap berikutnya yaitu solusi produk set 1. Hasil dari B dan D menunjukkan bahwa dari B bisa ke E atau ke F. Dari D juga bisa ke E atau ke F. Ini menunjukkan adanya rute alternatif yang sama optimalnya. Di tahap 1, kita hanya mulai dari A, hitungan semua kemungkinan, yaitu dari A ke B. Jadi kita dapat 2 plus 11, totalnya ada 13. Kalau kita ke A ke C, berarti 4 plus 7 sama dengan 11. Dan kalau kita ke A ke D, sama juga 3 plus 8, totalnya ada 11 juga. Nah, dari semua dari kesimpulannya, dari hasil tersebut kita mendapatkan tiga rute optimal yaitu A, C, E, H, T, A, C, E, H, J, atau bisa juga A, D, E, H, J, atau bisa juga dengan A, D, F, I, J. Nah, eh, saya kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu dari pembahasan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu yang pertama, tes program adalah contoh klasik yang sangat efektif untuk memahami konsep dasar dinamik program, khususnya dalam pengambilan keputusan bertahap. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan dynamic programming, kita berhasil menemukan rute teraman dengan total biaya asuransi paling minimum yaitu 11 tanpa perlu menghitung keseluruhan 18 kemungkinan rute satu persatu. Yang ketiga yaitu tahapan tiga rute optimal yang memberikan biaya yang sama yaitu ACEHJ, ADEHJ, dan ADEFIJ. Yang keempat yaitu pendekatan mundur atau backward resurrection, yaitu digunakan dalam dynamic programming terbukti efisien karena hanya menghitung biaya dari setiap stage secara bertahap, eh, dimulai dari tahap akhir menuju tahap awal. Yang kelima, metode ini tidak hanya berlaku untuk masalah pencarian rute, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan optimal lain di dunia nyata, seperti manajemen rantai pasok, penjadwalan produksi, hingga pengambilan keputusan investasi.
Dengan demikian, tes program memberikan gambaran nyata bagaimana teknik optimasi seperti dynamic programming dapat menyelesaikan persoalan kompleks secara sistematis dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.